Sensasi baru, nikmati waktu. Abang puas nggak dengan kondisi demokrasi sekarang di tanah air? Ya, jadi dulu tahun 2015 Kapolri mengeluarkan surat keputusan tentang hate speech. Keputusan itu telah menciptakan sebuah prakondisi terbatasinya kebebasan ekspresi. Itu yang pertama. Yang kedua, 2016 atau 17 itu DPR mengeluarkan Undang-Undang MD3, di mana salah satu pasalnya adalah tidak boleh mereka dikritik atau mereka bisa mengkriminalisasikan rakyat. DPR itu namanya dalam bahasa Latin itu summa potestas sive summum sive imperium dominium. Artinya apa? Wakil rakyat itu resultante suara dari saya, Indi, ya kita semua yang ada di sini kita kumpul. Kemudian kasih kewenangan kepada dia untuk mengelola negara, imperium dominium, pusat kekuasaan. Karena itu kedaulatan yang dipegang itu tidak tak terbatas. Artinya dibatasi sebagian. Nah, hak kedaulatannya dipegang oleh rakyat. Maka rakyat sewaktu-waktu bisa meminta. Nah, yang kedua, karena dia memegang imperium dominium, pusat kekuasaan, maka dia akselerator percepatan kebijakan pemerintah dan artikulator kepentingan rakyat, rincian rakyat penderitaan. Karena itu Undang-Undang MD3 tidak boleh menjadi alat pukul atau membatasi ruang bagi rakyat untuk mengatur lalu lintas, artikulasi kepentingan dan pengaturan pesan kepada rakyat, pesan negara kepada rakyat. Itu yang pembatasan yang kedua. Pembatasan yang ketiga adalah kriminalisasi yang nyata dan fakta terhadap oposisi. Yang keempat adalah demokrasi yang pseudo, seakan-akan pseudo demokrasi di Indonesia, misalnya pemilihan ya dengan 700 orang meninggal. Kesimpulan puas apa enggak, Bang? Iya, itu saya kasih tahu dulu prakondisi. Kalau puas atau tidak kan gini, saya harus memberi contoh. Kenapa saya mengatakan puas dan tidak puas? Makanya saya sebut yang berikut adalah revisi Undang-Undang KPK. Lalu yang berikut itu kekerasan terhadap Papua. Dari semua indikator ini telah menunjukkan bahwa hasil survei dari Saiful Mujani, dari BPS, kemudian dari lembaga-lembaga internasional, kita sudah mengalami penurunan dari demokrasi yang prominent turun ke pseudo demokrasi. Demokrasi seakan-akan. Dulu kan seakan-akan ada pemilu, tapi sesungguhnya tidak ada pemilu. Seakan-akan negara yang bersih dan berwibawa, tapi sesungguhnya tidak ada negara yang bersih. Maka grade kita, angka-angka kemajuan dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan sejak 2015. Dan itu dimulai ketika Kapolri mengeluarkan peraturan Kapolri tentang hate speech itu. Jadi demokrasi kita mengalami penurunan yang cukup serius dan cukup tajam.